Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Ed Anggi Rusnandi 5760 yang bilang, Bang, bahas itu bug atau apa pemain jadi pada mahal. Tiba-tiba bonus pemain padahal nggak ngasih bonus pemain. Bisa-bisa bangkrut ini tim kalau semua pada mahal, Bang. Nah, katanya gitu, guys. Jadi katanya harga pemain sekarang meningkat jauh lebih mahal dari sebelumnya setelah update, guys. Dan sebenarnya keluh kesah ini bukan datang dari Bang Anggi saja, tapi dari banyak teman-teman yang kebetulan juga terkena dampak yang sama. Khususnya buat teman-teman yang baru mulai main Top 11. Karena kita tahu sendiri, saat pertama kita main Top 11, untuk dapat uang itu susah banget, guys. Untuk dapetin uang itu susah banget. Jadi tentu ketika harga pemain tiba-tiba melonjak dari mahal, jadi ini bakal berdampak pada keuangan klub milik teman-teman semua. Dan tentu jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin klub kalian bakalan bangkrut, guys. Waduh, 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 bahaya banget ya, guys ya. Oke, dan tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, guys. Dan kabarnya di awal musim ini Top 11 akan update ya, guys ya, akan mengadakan update besar-besaran, akan melakukan update besar-besaran dari Top 11 2025 menjadi Top 11 2026, guys. Aduh, penasaran banget nih kira-kira apa aja yang baru di update kali ini, guys. Tapi ya, musim masih belum berakhir dan kita harus fokus. Sekarang tinggal 2 hari lagi musim ini akan berakhir dan saat ini tim saya ada di puncak klasemen ya guys ya. Di matchday ke-24 tim saya berhasil mengunci gelar juara liga setelah meraih 24 kemenangan dari 24 pertandingan, guys. Mengemas 171 gol dan hanya kebobolan 1 gol dalam 24 pertandingan dan berhasil mengoleksi 72 poin. Selisih cukup jauh dengan posisi dua klasemen yang hanya bisa mengoleksi 57 poin, apalagi dengan posisi tiga klasemen. Selisihnya sangat jauh sekali, guys. Dan saat ini tim saya juga berhasil lolos ke babak final Liga Elite atau Liga Champion. Dan di babak final kita akan menghadapi Selingkuh FC. Tapi sayang banget, musim ini meskipun tim saya bermain sangat baik di Liga dan juga di Liga Elite, tapi tim saya harus mengakui ketangguhan tim lawan. Setelah tim saya Chelsea tersingkir di babak perempat final dengan agregat 11-6, guys. Padahal dari segi kualitas mutu keseluruhan, selisihnya nggak terlalu besar, tapi gara-gara saya merubah taktik strategi dan juga formasi, akhirnya Chelsea tumbang di musim ini, guys. Waduh, gagal kita raih quadruple, guys. Tapi nggak apa-apa, musim ini memang targetnya saya lagi nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya karena musim depan kita sudah masuk awal musim dan kita masuk di babak baru Top 11 2026. Jadi di update baru kita sudah punya persiapan yang sangat seru. Ya, kita kemarin sudah oke di event Undian Mania dan saat ini kita juga punya banyak booster kondisi dan juga moral. Oke, ini adalah persiapan yang sangat bagus, tapi di sini kita punya masalah untuk pengobatan yang cukup minim, yang kan 86. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, guys. Yang penting pemain kita jarang cedera itu sudah bagus. Nah, masalah di akhir musim ini ternyata sangat mengejutkan warga-warga yang baru main Top 11 karena mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan uang tunai untuk membeli maupun menggaji pemainnya tiap hari, guys. Karena katanya harga pemain melonjak sangat mahal. Dan sekarang mari kita cek terlebih dahulu apakah ini bug di sebagian akun atau ini terjadi untuk semua akun level 1 sampai level yang cukup tinggi. Dan di sini saya menggunakan akun Chelsea yang memang levelnya belum terlalu tinggi banget ya guys ya. Akun Chelsea sendiri masih di level 27, sementara akun utama saya FC Buteng sekarang sudah berada di level 108. Jadi kalau saya lihat di akun FC Buteng tentu nggak bakal kelihatan
pemain mana yang gajinya naik atau harganya naik dan pemain mana yang harganya stabil, guys. Untuk itu, kali ini saya menggunakan akun Chelsea yang memang levelnya nggak terlalu jauh. Jadi kita masih bisa melihat harga pasar setiap pemain. Sementara kalau kita berada di level yang sangat tinggi, harga pasar gaji pemain itu cenderung hampir semuanya sama, kecuali pemain yang tua. Selisihnya paling sekitar 1 atau 2 jutaan gitu ya, guys ya. Jadi selisihnya nggak jauh beda. Kalau di akun yang levelnya masih di bawah 50, kita masih bisa melihat harga pasar setiap pemain. Dan gaji pemain juga biasanya beda-beda, guys. Dan sekarang kita coba cek terlebih dahulu untuk pengeluaran kita hari ini, guys. Karena hari ini kita sudah bertanding di 3 pertandingan atau tepatnya di 2 pertandingan. Oke, dan hari ini kita sudah melakukan 2 pertandingan penting menghadapi Muharam SK. Kita menang 8-0 dan di sini kita juga menang 3-0 di babak semifinal, tepatnya di leg kedua menghadapi Habaswe FC. Ya, mereka punya OPR yang lebih tinggi, tapi ternyata kita mampu mengalahkan mereka dengan formasi 4-2-3-1 yang kita terapkan musim ini, guys. Luar biasa. Dan di final kita akan menghadapi lawan yang cukup sulit, tapi tetap tenang karena semuanya bisa terjadi. Semoga besok, ya besok, atau tepatnya saat video ini tayang, tim saya mampu mengalahkan tim Persib di babak final Liga Elite musim ini, guys. Oke, dan kita akan lihat terlebih dahulu untuk hadiah ya. Di sini untuk pendapatan kompetisi totalnya ada 48,6 juta ya, guys ya. Bonus menang untuk pemain minus 11 juta dan untuk pendapatan tiket di sini kita dapat 7,8 juta. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba cek terlebih dahulu di menu keuangan. Kira-kira berapa uang yang masuk hari ini? Berapa juta uang yang masuk ke saldo kita hari ini? Nah, ini untuk sekilas keuangan. Ya, sekilas keuangan harian ya, guys ya. Di sini untuk investasi 0. Musim ini kita dapat total investasi 23,6 juta dan kita juga dapat penjualan tiket, dapat uang dari penjualan tiket sebanyak 7,8 juta. Musim ini 141 juta. Sponsor 5,9 juta dan musim ini kita dapat 253 juta. Hadiah kompetisi 53,3 juta dan musim ini kita dapat 624 juta. Hari ini nggak ada transfer keluar dan musim ini kita dapat 424 juta. Kemudian dari barang dagangan kita dapat 45,3 juta dan pendapatan total hari ini kita dapat 67 juta. Sementara musim ini kita dapat 1,5 miliar. Oke, mantap. Dan pengeluarannya hari ini, guys, kita lihat pengeluaran hari ini. Pengeluaran hari ini mulai dari gaji pemain. Kita mengeluarkan modal sebanyak 70,1 juta. Jadi lumayan banyak juga, 70,1 juta satu hari. Sementara pendapatannya aja kita lihat cuma 67 juta, Pak. Pendapatan total 67 juta, sementara untuk gaji pemain 70,1 juta. Ini udah minus ya, guys ya. Bonus menang 22 juta. Kalau bonus menang memang saya kasih bonus menang, Pak. Dan musim ini kok sedikit ya, 27,2 juta, Pak. Hari ini aja, Pak. Ini hari ini 22 juta. Tapi musim ini 27,2 juta. Aneh banget ya. Pantesan teman-teman bilang pada bangkrut, Pak. Pengeluarannya gede banget hari ini, Pak. Ada kandang. Transfer masuk 0 hari ini. Musim ini transfer masuk total 334 juta. Dan untuk bangun fasilitas 0 karena stadion kita memang udah maksimal. Total pengeluaran hari ini 92,1 juta. Dan musim ini kita mengeluarkan 1,27 miliar, guys. 1,2 miliar lah. Hampir 1,3 miliar. Jadi hari ini pengeluarannya gede banget, Pak. Tentunya dari bonus menang ya, guys ya. Bonus menang 22 juta dan untuk gaji pemain ini 70,1 juta. Jadi pendapatan sama pengeluaran justru lebih besar pengeluaran, guys. Dan hari ini kita minus 25 juta ya, guys ya. Musim ini kita masih untung 233 juta, masih untung. Dan untuk saldo terkini masih tersisa 10,4 miliar. 10, benar, guys. 10,4 miliar. Jadi benar kata teman-teman, kalau memang saat ini ada harga pemain yang
mungkin naik. Kita akan lihat nanti satu persatu kira-kira pemain mana aja yang gajinya naik dan pemain mana aja yang memang gajinya masih stabil, guys. Bentar, bentar. Untuk bonus menang mana sih bonus menang? Nah, ini dia bonus menang. Bonus menang di liga cuma 150.000, Pak. 150.000 di liga ya. Ini untuk bonus menang. Kemudian di Liga Elite 0 ya, di sini Liga Elite 0. Bonus menang di Cup 300.000. Tapi kenapa mahal banget ya bonus menang 150.000, tapi kenapa di keuangan bonus menangnya sampai 22 juta, Pak? Kalau misalkan 150.000 ya, di mana? 150.000 kali berapa pemain? Mungkin ini semua pemain mungkin dapat 150.000 ya? Atau cuma 11 pemain doang, Pak? Coba kita hitung dulu ya, guys ya. Kita coba hitung dulu 150.000 kali 28 pemain. 150.000 kali 28 pemain. 150.000 dikali 28 sama dengan 4,2 juta. 4,2 juta, guys. 4,2 juta ya, guys ya. Kita lihat di sini total 22 juta. Kacau banget, kocak. Kacau banget asli. Tapi kan kalau misalkan dikali 2 pun kan kita hari ini menang 2 kali ya. Hari ini kita menang 2 kali, Pak. 2 kali, 8. Di liga kan di sini kita lihat menang 8-0. Sementara di Liga Elite kita nggak ngasih bonus menang, kocak. Di Liga Elite kita nggak ngasih bonus menang, Pak. Bentar, bentar. Di Liga Elite kita nggak ngasih bonus menang. Beneran, beneran. Ya, di sini kita lihat Liga Elite kita nggak ngasih bonus menang. Cuma di Liga aja nih 150.000. Di Liga Elite 0 ya, guys ya. Di Liga Elite 0. Tapi kenapa pengeluarannya sampai 22 juta, Pak? Korupsi nih, guys. Ada koruptor, Pak. Bener-bener pantesan. Pantesan pada ngeluh, guys. Pantesan ya, guys ya. Hari ini aja nih, guys. 22 juta pengeluaran hari ini, guys. Kalau di total musim ini yang sudah berjalan hampir 28 atau 26 hari, kita baru ngeluarin 27,2 juta. Sementara untuk satu hari ini saja kita sudah mengeluarkan 22 juta. Kalau hal ini terus terjadi sampai musim depan, ya uang saya yang udah 10 miliar ini pasti bakalan habis, kocak. Harusnya kita hari ini untung. Harusnya untung, Pak. Aneh banget ya. Aneh banget, Pak. Sekarang kita coba lihat deh. Intinya ada bug di keuangan, guys. Ada bug di keuangan. Harusnya nggak gini, Pak. Harusnya nggak kayak gini. Ada bug di keuangan. Soalnya tadi kita kan udah lihat sendiri, saya nggak ngasih bonus menang di Liga Elite, tapi ternyata pengeluaran kita tembus sampai 22 juta untuk bonus menang. Ini aneh banget, serius. Bentar. Kalau misalkan 4,2 juta dikali 2 pun kita lihat ya, cuma 8,4 juta. 8,4 juta gitu. Harusnya nggak nyampe 22 juta ya, guys ya. Harusnya nggak nyampe 22 juta, guys. Dan sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk pemain-pemain inti yang kita miliki, guys. Kita mulai dari penjaga gawang. Kita lihat untuk kontraknya, guys. Harga pasar 180 juta dan gaji musim ini 39,6 juta. Ini masih normal sih. Kalau harga pasar dengan gaji biasanya ya lebih besar harga pasar ya, guys ya. Gajinya 39,6 juta, tapi kan di sini nggak disebutin bonus menangnya berapa gitu. Nggak disebutin juga, Pak. Tiap pemain kan dapat 150.000 dari kemenangan di kompetisi liga. Sementara si Cucurella, Mark Cucurella untuk kontrak kita lihat harganya 94 juta, gaji musim ini 31,7 juta. Ini masih normal, Pak. Masih normal. Masih normal. Sekarang si Haukas, Thomas Haukas, kontrak 106 juta, gaji musim ini 39,9 juta. Ini masih normal juga. Di Trepo kali ini, Trepo Solaba. Nah, ini yang jadi masalah, kocak. Pantesan, astaga. Mas, harga pasar sama gaji musim ini 216 juta.
Ya, pantesan pada ngeluh, Pak. Harga pasar 216 juta, pemain bintang 5 usianya 22 tahun. Ini nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal, selisihnya jauh banget dengan pemain yang tadi kita cek ya guys ya. Untuk gaji musim ini 216 juta. Nah, kita cek dengan pemain bintang 7. Harusnya lebih mahal si pemain bintang 7 ini untuk gajinya musim ini guys. Harga pasar 230 juta, gaji musim ini 41,9 juta. Selisihnya jauh banget dengan si Colabah ini guys. Jauh banget. Ya, 216 juta untuk harga pasar, gaji musim ini 216 juta. Ini aneh banget sih. Jelas ini bug ya guys ya. Jelas ini bug. Mungkin teman-teman harus serang media sosialnya si Kardus biar bug ini dibenerin nanti di update Top 11 2026 atau mungkin besok harus dibenerin. Dibenerin. Soalnya banyak teman-teman yang ngeluh juga Pak, pada bangkrut Pak. Baru sehari langsung pada bangkrut, langsung pada minus 100 jutaan. Aneh banget. Sementara kalau kita misalkan nggak bayar dalam 7 hari, pemain bintang kita bakal hengkang, bakal dijual sama agen buat nutupin hutang kita. Dan nanti kita bakal dapat prestasi kupu-kupu malam. Oke, si Tolaba ini nggak masuk akal, harganya nggak ada otak. Kemudian si Cecedo, kontrak. Nah, ini dia nih. Moses Caicedo, harganya 255 juta. Ini agak nggak masuk akal juga sih. Pemain bintang 6, harganya 255 juta. Gaji musim ini 255 juta. Gajinya juga nggak ada alak, Pak. Mahal banget gajinya ya. Sementara kalau misalkan kita bandingkan dengan si MC Kong juga harusnya si pemain ini ya, yang punya kualitas bintang 7 harusnya punya gaji yang lebih tinggi, Pak. Tapi ternyata jauh banget selisihnya, guys. Jauh banget. Kita coba cek untuk bursa transfer. Nah, lihat. Pemain termahal harganya cuma 112 juta. Cuma 112 juta. Biasanya harga pasar pemain kita itu nggak jauh beda, Pak. Biasanya nggak jauh beda. Lah, ini sampai 250 jutaan kok. Pemandu bakat. Pemain dengan harga termahal itu ada di angka 184 juta. 184 juta, guys. Ini jauh banget ya dengan pemain-pemain yang saya miliki, guys. Paling mahal 184 juta. Sisanya ada di bawah itu, guys. Negosiasi. Nah, di negosiasi nih mulai kelihatan errornya, guys. Si Roka aja yang punya kualitas bintang 5 plus ya, mau naik ke bintang 5 harganya 211 juta. Sementara si Silva 207 juta. Di bawahnya 174 juta. Harganya sangat mahal jika dibandingkan dengan pemain yang ada di pemandu bakat. Aneh banget ya. 200 jutaan. Asisten manajer. Kalau ini masih normal, 149 juta untuk pemain bintang 6 plus. Kalau kita bandingkan dengan pemain-pemain yang saya miliki ya, harganya nggak ada otak, sampai 200 jutaan kocak. 257 juta, kita lihat. Aneh banget, 257 juta, Rex James. Kontraknya 3 tahun lagi, harga pasar 257 juta, gaji musim ini 257 juta. Nah, yang bikin bangkrut sebenarnya bukan harga pasarnya, Pak. Tapi gaji musim ini yang bikin bangkrut. Karena tiap hari kita kan ngeluarin duit eh, buat kasih gaji ke pemain-pemain kita, Pak. Ini yang bikin kita bangkrut, Pak. Decido juga sama nih, 255 juta untuk harga pasar dan gaji musim ini juga sama dengan harga pasarnya. Ini benar-benar aneh. Sekarang kita lihat si Pedro Neto, kontrak. Nah, kalau ini masih normal, Pak. Meskipun gajinya tinggi banget ya. Untuk sekelas pemain bintang 5, usia 19 tahun ya masih bisa dibilang harganya lumayan mahal, tapi cukup sepadan lah dengan statistik yang udah dia dapetin. Tapi jika kita lihat untuk gajinya musim ini masih normal, dia punya gaji 31,6 juta. Ini agak agak masuk akal lah sedikit ya guys ya. Fernandes, Enzo Fernandes juga ini aneh banget sih. Masa pemain bintang 4 harga pasarnya 216 juta, astaga, mahal banget, Pak. 216 juta untuk pemain bintang 4.
gajinya musim ini 28,6 juta. Nah, kalau gajinya masih mungkin masih umum ya, masih normal gitu. Tapi untuk harga pasarnya ini naik secara drastis, guys. Kalau misalkan kita butuh uang banget, nah pas banget nih jual pemain kayak gini, Pak. Pas banget kita jual saat ini. Harganya bisa sampai tembus 216 juta kalau misalkan kita jual di lelang, guys. Jadi cocok banget buat teman-teman yang lagi butuh duit ya, yang mungkin mau ngejual pemainnya, tapi buat teman-teman yang memang duitnya udah banyak, mas saya rasa sih nggak guna juga, Pak. Tapi ya minusnya juga ini buat teman-teman yang baru main Top Eleven, meskipun mereka butuh duit, tapi kalau misalkan ternyata mereka lagi krisis, ya penjualan penjualan pemain yang harusnya dapat uang banyak justru nanti dipakai buat bayar hutang, Pak. Karena rata-rata sekarang kan klubnya udah pada minus, udah pada krisis, guys. Bentar lagi mau bangkrut. 7 hari lagi kalau misalkan kalian nggak bisa bayar, otomatis pemain-pemain bintang yang kalian miliki bakal hengkang. Bakal dijual sama agen buat nutupin hutang klub kamu, guys. Kalau misalkan hutangnya gede banget, otomatis ya yang hengkang juga pasti banyak gitu. Kontrak. Nah, kalau ini Pikul Farmer masih normal ya, harganya 166 juta, masih normal, dan untuk gaji musim ini juga masih normal, di angka 40,1 juta. Ini masih normal, untuk gajinya masih normal. Nah, yang terakhir si Joe Pedro. Kontraknya, wih, mahal juga, Pak. Kontraknya tersisa 3 tahun, harga pasar 257 juta, tapi untuk gaji musim ini masih terbilang cukup rendah, di angka 39,9 juta. Gajinya 39,9 juta. Kalau misalkan kita perpanjang kontrak ya kita kehilangan 39,9 juta, Pak. Tapi yang aneh ada beberapa pemain yang punya harga pasar dan juga gaji sama seperti Rex James dan juga Cicero, guys. Dan ini juga masuk ke pengeluaran kita, guys. Gaji pemain 70,1 juta. Bayangin 70,1 juta hari ini doang, guys. Ini kalau misalkan dikali 28 hari, kita akan cek dulu. Kalau misalkan 70 juta kali 28 hari. Kali 28 hari. Bentar guys, bentar guys. 70 juta ya kali 28. Totalnya berapa? 1,9 miliar ya. Bentar nih. 70 juta berarti berapa? Indolnya berapa sih? 70 juta. Nah, kali 28. Iya benar, 1,9 miliar, Pak. 1,9 miliar. 1,9 miliar. Hmm. Kalau dikali semusim, total 28 hari, 1,9 miliar. Mahal juga ya. Tapi uang saya masih banyak sih. Saya sih nggak masalah. Cuma teman-teman yang baru main Top Eleven mungkin bakal kena masalah, Pak. Soalnya resikonya ketika klub kita minus keuangan atau minus keuangan klub, otomatis nanti pemainnya akan hengkang. Khususnya pemain bintang, mau dipertahankan kayak gimana pun dia bakal hengkang kalau misalkan kalian nggak punya duit buat eh, membayar gaji pemain tiap hari, guys. Pasti bakal hengkang. Jadi ya saran saya sih buat si Carlos segera dibenerin lah ini bug handal. Semoga segera dibenerin ya guys ya. Jelas ini bug yang sangat meresahkan untuk teman-teman yang baru main Top Eleven yang memang sangat-sangat kesulitan untuk mendapatkan keuangan klub. Jujur memang sangat sulit sekali, apalagi kalau misalkan teman-teman belum bisa mengelola keuangan klub dengan baik di awal main Top Eleven. Jelas hal semacam ini bakal sangat mengganggu dan sangat merepotkan serta menyulitkan teman-teman yang baru main. Jadi saya harap semoga si Kardus bisa memperbaiki bug seperti ini karena tentu hal ini sangat-sangat menjengkelkan sekali, bukan hanya untuk teman-teman semua tapi juga saya ikutan kesel, Pak. Oke, jadi kesimpulannya memang hari ini terjadi bug atau mungkin dari kemarin ya. Mohon maaf baru bisa dibahas hari ini dan semoga nanti setelah update Top 11 2026 atau mungkin besok ya di babak final Piala Pamungkas bugnya udah hilang dan teman-teman bisa bermain Top 11 seperti biasa dan saya harap
Semoga teman-teman bisa bermain bagus ya, bisa membawa timnya main bagus musim ini dan musim depan tim kamu bisa kembali meraih gelar juara. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngasih info ke saya bahwa hari ini terjadi bug yang sangat meresahkan. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership channel Top Eleven. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.